Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Sahabat channel Sedangur TV, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan keberkahan kepada kita semua, memberikan kesehatan. Yang paling penting adalah memberikan kesehatan jasmani dan rohani, supaya kita selalu kuat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat untuk beribadah dan lain sebagainya, untuk melakukan hal-hal kebaikan di dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat channel Sedangur TV yang saya cintai, yang saya banggakan, sebelum saya melanjutkan video ini, maka dimohon untuk menuliskan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW di dalam kolom komentar. Sahabat channel Sedangur TV, kita memang selalu dan memang terus-menerus ya, kita selalu diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, mungkin kebutuhan ini itu dan lain sebagainya. Dan ini adalah sebuah ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita untuk menguji hambanya ya, untuk menguji hambanya. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang lebih baik. Yang lebih baik apanya? Amalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat rupa, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat jabatan, kekayaan dan sebagainya, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hati dan perbuatan kita, amal-amal kita. Karena amalan-amalan yang baik akan bermanfaat bagi kita kelak di akhirat. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita mempunyai kebutuhan, ketika kita mempunyai kesulitan, ketika kita mempunyai sesuatu ujian yang datang ke dalam kehidupan kita, maka Al-Fakir di sini mengajak, marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wasilah dengan wasilah amalan-amalan ya, amalan-amalan, baik itu berupa zikir, baik itu berupa sholawat, baik itu berupa sholat-sholat sunnah yang lain sebagainya. Itu semua wasilah pelantara kita ikhlaskan hati kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika hati ikhlas, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan semua keinginan kita ya. Kosongkan makhluk dari dalam diri kita, dari dalam hati kita ya. Fokuskan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyayangi, atau ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita selalu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati selalu bersih, maka disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan keluar bagi kita semua ya, dari kesulitan dunia hatta sampai kesulitan akhirat nanti. Ikhwani fillah, Al-Fakir di sini akan membagikan sebuah amalan, yakni sholat ya, atau bukan memberikan sebuah amalan, tapi akan memberikan satu fadilah dari amalan sholat, yakni sholat duha, yang mana ya, sholat duha itu adalah sholat yang disunahkan ya, sholat sunnah, pernah dikerjakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kita mungkin mempunyai hajat atau kebutuhan, maka kita sabar, kemudian sholat melalui sholat duha, kemudian setelah itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Fakir di sini akan mengambil dari hadis baginda Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Muntakhab Ahadis, yakni hadis-hadis pilihan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Darda'i radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Darda radhiyallahu anhu,
bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man sholat duha rakaataini lam yuktab minal ghafilin. Ya. Jadi sholat duha paling sedikitnya itu adalah 2 rakaat. Ya, barang siapa yang sholat duha sebanyak 2 rakaat, ya 2 rakaat saja, lam yuktab minal ghafilin, maka tidak akan dicatat, tidak akan dituliskan sebagai orang-orang yang lalai. Ketika kita melaksanakan sholat duha 2 rakaat, maka disitulah kita tidak akan dituliskan dari golongan-golongan orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi yang pertama itu 2 rakaat. Ya, yang pertama 2 rakaat. Waman sholat arba'an kutiba minal abidin, dan barang siapa yang sholat duhanya itu 4 rakaat, kutiba minal abidin, maka akan dituliskan dari sebagian dari orang-orang yang ahli ibadah, ya ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ini sebuah keistimewaan bagi kita semua, ya. Ketika kita mengamalkan sholat duha sebanyak 4 rakaat, maka kita dituliskan sebagai abidin, ahli-ahli ibadah. Ya, jadi yang kedua 4 rakaat. Yang ketiga, waman sholat sitan kufiya dzalikal yaum. Nah, barang siapa yang sholat duhanya 6 rakaat, maka hari itu kebutuhannya akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa di sini kita harus mesti mengontrol hati kita, ya, mengontrol hati kita. Yang di sini kita harus mesti mengontrol hati kita, ya, mengontrol hati kita. Yang terpenting kita fokuskan diri kita, ikhlaskan diri kita, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat jalan atau metode sholat 6 rakaat, yakni sholat duha. Ya, dan memang ini sudah otomatis ketika kita sholat duha, ketika kita mengamalkan sholat duha 6 rakaat, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki pada hari itu, ya, rezeki yang berlimpah ruah. Mudah-mudahan kita semua, ya, bisa mengamalkannya. Masya Allah. Yang paling berat itu memang mengamalkan, ya. Yang paling berat itu mengamalkan. Ketika kita mengamalkan, nah, maka disitulah banyak godaan-godaan, banyak rintangan-rintangan yang harus kita hadapi. Ketika kita lulus, nah, ketika kita istiqomah, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memberikan kepada kita jalannya. Jadi yang ketiga ini sholat duhanya 6 rakaat, maka akan dicukupkan semua kebutuhan kita pada hari itu. Kemudian waman sholat samanian katabahullahu minal qanitin. Yang keberapa ini? Yang keempat, ya. Yang keempat, orang yang mengerjakan sholat duha 8 rakaat maka akan dicatatkan sebagai orang-orang yang taat, sebagai orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang keempat, sholat duha 8 rakaat. Yang kelima, barang siapa yang sholat duha sintai asarota 12 rakaat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuatkan kita rumah di dalam surga. Satu kamar atau rumah di dalam surga. Masya Allah, ini adalah keistimewaan bagi kita umat baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika kita melaksanakan sholat duha 12 rakaat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuatkan untuk kita satu rumah, satu kamar di dalam surga. Masya Allah, sungguh luar biasa. Wa ma min yaumin wa lailatin illa manun yamunnu bihi ala ibadihi wa shadaqatun. Tidaklah dari satu hari, dari satu hari dan satu malam, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah kepada hamba-hambanya, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah tersebut kepada hamba-hambanya dan memberikan sedekah.
Wa ma mannallahu ala ahadin min ibadihi afdalu min ayyulhimahu dzikrahu. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada seseorang dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang lebih utama daripada ilham untuk mengingatnya. Jadi intinya ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik ya, lebih baik. Jadi ketika kita suka berzikir, kita suka membuat majelis zikir dan lain sebagainya, maka itulah yang lebih baik. Itulah yang lebih baik, karena sungguh ya, kita selalu lalai, kita manusia yang selalu lupa akan kewajiban kita, hak-hak kita yang harus kita tunaikan, kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita selalu lupa. Maka ilham Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada kita untuk zikir kepadanya, itu adalah sebuah keistimewaan, sebuah keistimewaan pokoknya yang tidak bisa ditandingi. Masya Allah. Ya, mungkin itulah sahabat channel Sedangur TV. Semoga kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya, dilunaskan semua hutang-hutangnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.